Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar dialog publik Bahasa dan Sastra Portnombai 2024 di Hotel Grand AB Kota Jayapura pada Senin 12 Agustus 2024. Dialog publikasi dilaksanakan dalam upaya menggali, melestarikan dan mengembangkan kekayaan bahasa dan sastra yang dimiliki Kota Jayapura. Dengan memiliki wilayah administrasi sebanyak 5 distrik dan 14 kampung di dalamnya, menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa identitas diharapkan memiliki kekhasan dalam berkomunikasi di antara budaya yang ada di daerah Portnombai ini. Hal ini ditegaskan Asisten 1 Sekda Kota Jayapura, Evert Merauje saat membuka dialog publikasi bahasa dan sastra Portnombai. Dialog publik bahasa dan sastra Portnombai 2024 sebuah forum yang sangat penting dan relevan dalam upaya kita untuk menggali, melestarikan, mengembangkan kekayaan bahasa dan sastra yang kita miliki di kota yang kita cintai ini. Hadirin yang saya hormati, Kota Jayapura memiliki wilayah administrasi sebanyak 5 distrik dan dapat 14 kampung. Dalamnya menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa identitas dan setiap kampung. Dikatakan Evert Merauje, dialog publikasi ini menjadi momentum dalam memperkuat komitmen bersama dalam rangka menjaga dan memajukan bahasa ibu yang sedang dalam mengalami kepunahan di Kota Jayapura. Semua bahasa ibu merupakan warisan budaya yang berada di Kota Jayapura. Bahasa ibu adalah elemen fundamental yang membentuk identitas sebuah daerah. Melalui bahasa ibu kita menyampaikan pikiran, perasaan, nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu sastra menjadi cermin dari kehidupan masyarakat, menyimpan sejarah dan menjadi media untuk mengekspresikan kreativitas dan kearifan lokal bahasa ibu. Terutama mencintai bahasa dan sastra kita. Sekian dan terima kasih dalam berbagi kita sekalian. Atas nama Bapak Pemerintah Kota Jayapura, ini juga semua saya membuka kegiatan dialog publikasi bahasa dan sastra Portnombai pada hari ini. Sementara itu, PLT Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Abdul Majid dalam laporannya mengatakan Indonesia adalah negara kedua setelah PNG yang kaya akan bahasa daerah, di mana berdasarkan riset, bangsa Indonesia memiliki 718 bahasa daerah, di mana di dalamnya lebih dari 3/4 bahasa daerah terdapat di wilayah Indonesia Timur dengan jumlah penutur yang rata-rata sedikit. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Bahasa Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Bagi bangsa Indonesia, bahasa daerah merupakan aset yang besar. Merawat dan memperlakukan aset tak benda seperti bahasa daerah tertentu saja berbeda dengan cara melihat aset berupa benda. Bahasa daerah merekam kearifan lokal, khasanah pengetahuan dan kebudayaan dan kekayaan batin penuturnya. Abdul Majid menambahkan kepunahan bahasa daerah sama artinya dengan hilangnya aset-aset tak benda yang terekam di dalam bahasa daerah tersebut. Agar berlangsungnya hidup bahasa dan sastra daerah terjaga, bahasa dan sastra daerah menemukan fungsi dan ranah barunya dan dapat tercipta ruang kreativitas dan kemerdekaan bagi para penutur bahasa daerah untuk mempertahankan bahasa. Usai opening seremoni dilanjutkan dengan dialog publikasi bahasa dan sastra Portnombai tahun 2024 dengan dipandu seorang moderator dari Balai Bahasa Provinsi Papua. Dialog publikasi ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya pemerintah Kota Jayapura, akademisi Uncen, Balai Bahasa Provinsi Papua, dan kepala kampung baik dari Tobati, Skow, Kayu Batu, dan Kampung Nafri. Kepada wartawan media ini, Anton Maturbong selaku narasumber dari Balai Bahasa Provinsi Papua mengatakan telah melakukan riset bersama Bapeda Kota Jayapura pada tahun 2011 dan 2012 terdapat fenomena bahwa bahasa daerah khususnya yang ada di Portnombai, Tobati, Skow, Nafri, dan Sentani Kayu Pulau mulai ditinggalkan oleh penuturnya. Terkait dengan materi bahasa-bahasa daerah di Portnombai yang terancam punah, sebenarnya ini kami sudah melakukan riset
pada tahun 2011 dan 2012 bersama dengan Bapeda Kota. Kami melihat fenomena bahwa bahasa daerah, khususnya yang ada di Port Numbai, Tobati, Skou, Napri, Sentani, Kayu Pulau, mulai ditinggalkan oleh penuturnya. Nah, secara teori atau secara ilmu, dari hasil riset yang kami lakukan di tahun 2011-2012 itu 50 tahun akan punah. Di tempat yang sama, Grace Linda Yoko, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, mengatakan dalam rangkaian kegiatan ini juga diserahkan penghargaan kepada 2 kampung, yakni Kampung Tobati sebagai kampung revitalisasi bahasa daerah dan Kampung Skou sebagai kampung pencipta dual bahasa daerah Skou dan bahasa Indonesia. Selain itu, 3 sekolah pun mendapat penghargaan sebagai sekolah apresiasi yang telah mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu sampai tingkat nasional, diantaranya SMP Negeri 2 Jayapura, SD YPPK Gembala Baik, dan SD Impres Tobati. Kalau kita mau cari bahasa daerah kembali itu kita butuh waktu 200 tahun lagi. Coba dibayangkan. Jadi bagaimana dengan acara publikasi bahasa ini kita lagi mempublis kepada semua orang bahwa bagaimana keadaan yang sebenarnya bahasa daerah di kampung asli yang ada di Mumbai, kampung adat. Kondisinya saat ini seperti apa? Itu yang tadi dipublikasikan. Lalu pemerintah buat apa, akademisi buat apa, lalu masyarakat adat pemilik bahasa buat apa, dan kita bisa berkolaborasi bersama untuk bagaimana bahasa ini tetap terjaga, terlestari, bisa disampaikan kepada generasi berikut, dan generasi berikut bisa menjadi tiang penyaga untuk bangkit untuk bagaimana melestarikan bahasa yang ada di kampung-kampung mereka sendiri. Pada wartawan media ini, Kepala SMP Negeri 2 Jayapura, Dorthea Caroline Enoch, SPD, mengatakan tahun 2024 SMP Negeri 2 telah mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Kota Jayapura, selanjutnya ke tingkat nasional. Tahun 2024, tahun ini kami mendapat penghargaan terkait Festival Bahasa Ibu tingkat kota, dan juga kami diikutkan sampai ke tingkat nasional. Ia berharap melalui penghargaan yang diterima SMP Negeri 2 Jayapura menjadi contoh sekolah yang dapat mempergunakan bahasa ibu di Kota Jayapura. Kita berharap pemerintah kota, dinas pendidikan bisa mengutus mungkin penutur-penutur untuk bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang sudah berpartisipasi penuh dalam kegiatan Festival Bahasa Ibu tiap tahunnya. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.